Di awal film, diperlihatkan Teddy sedang membuat video metode tinju non-kontak di kanal YouTube pribadi untuk kepentingan pekerjaan. Scene kemudian berpindah ke kota Utah, di mana Toronto yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin sedang melakukan misi untuk menginterogasi seseorang. Dengan metode mengerikan yang ia gunakan, tak butuh waktu lama berhasil membuat orang yang sedang ditanyai merasa takut dan mengakui semua hal yang ditanyakan. Rankin! Melville Rankin! Castro Street. Melville Rankin, he's there, I swear. Hari berikutnya di kota Yorkton, saat bangun tidur, Teddy memberikan surprise kepada istrinya Lori dengan membooking sebuah pondok dan mereservasi restoran. Hal ini Teddy lakukan dalam rangka merayakan hari ulang tahun dari Lori. Singkat cerita, Teddy yang sudah berada di tempat kerja berusaha meyakinkan bosnya Marty untuk mempercayai metode pelatihan tinju non-kontak yang akan dia promosikan ke orang-orang. Namun, tetap saja Marty masih ragu apakah Teddy akan berhasil atau tidak. Hal tersebut tidak lain karena Marty tidak ingin menghabiskan uang hanya untuk membiayai hal yang sia-sia. Di saat yang sama di tempat lain, Toronto kembali mendapatkan sebuah misi dari seorang wanita yang biasa dipanggil The Handler. Handler memberikan clue kalau misi ini akan dilakukan di sebuah pondok di daerah Onakok, Virginia dengan bayaran $2 juta yang akan didapatkan. Tanpa ragu, Toronto mengambil misi tersebut dan segera menuju ke kota Virginia saat itu juga. Masih di hari yang sama, Teddy dan Lori sudah siap menuju pondok yang akan mereka gunakan untuk menginap. Sebelum sampai, Teddy menurunkan Lori di sebuah spa agar Lori bisa mendapatkan perawatan, sementara dia sendiri berencana pergi ke pondok duluan untuk bisa lebih dulu mengemas barang-barang yang mereka bawa. Dari sinilah awal semua masalah itu terjadi. Teddy salah mendatangi alamat pondok karena tiket reservasi yang dia print tintanya tidak jelas. Orang di dalam pondok bernama Oscar yang sedari awal memang menunggu dan tidak mengetahui seperti apa bentuk rupa Toronto, mengira kalau Teddy adalah Toronto yang dia tunggu kedatangannya. Oscar juga sempat memfoto Teddy dan mengirimkan foto tersebut ke bosnya. Pada saat masuk, Teddy terkejut karena Oscar menyuruhnya menginterogasi seorang pria bernama Coughlin di bagian basement pondok. Teddy yang panik berusaha menangani situasi ini dengan berpura-pura kalau dia memanglah the man from Toronto seperti yang Oscar dan rekannya pikirkan. Dengan sedikit gertakan, Teddy berhasil membuat Tuan Coughlin memberitahu sebuah kode, yang mana kode tersebutlah yang menjadi tujuan utama perekrutan Toronto. 44-508-1253C. I'm sorry. Tiba-tiba saja, pihak FBI datang ke lokasi mereka untuk melakukan penggerebekan. Sempat terjadi baku tembak, namun pada akhirnya Oscar dan satu orang rekannya tewas di tempat, sementara Teddy sendiri masih beruntung tidak tewas di penggerebekan FBI kali ini. Singkat cerita, Teddy dibawa ke kantor FBI untuk dimintai keterangan tentang apa yang dia lakukan di pondok tempat Toronto akan melakukan misi. Teddy mengatakan kalau dia hanya salah alamat karena tinta tiket reservasi yang dia print tidak jelas. Pihak FBI melalui agen Davis dan Lawrence lantas menjelaskan alasan mereka menggerebek pondok adalah karena mereka ingin menangkap mantan kolonel Venezuela yang bernama Sebastian Marin dan istrinya Danila Marin atas kejahatan pengkudetaan ilegal terhadap pemerintahan Venezuela. Karena lokasi mereka sulit dilacak, FBI berencana menjadikan Toronto yang akan datang ke pondok itu sebagai jalan masuk untuk menemukan kolonel Marin. Untuk selanjutnya, Davis dan Lawrence juga menawarkan Teddy agar menjalani misi berpura-pura menjadi Toronto dikarenakan sebelumnya Kolonel Marin telah mendapatkan foto Teddy yang dikirimkan oleh Oscar. Di dalam penawaran ini juga, pihak FBI akan menyediakan orang bernama Santoro untuk menjaga Lori selagi Teddy menjalankan misi yang diberikan. Meski sedikit berat, Teddy akhirnya menyetujui penawaran ini dengan syarat pihak FBI mau melunasi semua hutang dan tagihan pajak yang sedang dia tunggak. Di saat yang sama, Toronto baru sampai di pondok tujuan. Melihat keadaan sudah kacau, dia memutuskan menyamar sebagai polisi agar bisa masuk ke dalam pondok untuk mencari petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tak butuh waktu lama, Toronto berhasil menemukan tiket reservasi atas nama Teddy yang kemudian ia gunakan untuk mencari tahu siapakah Teddy sebenarnya. Sementara handler yang mengetahui ada sedikit kekacauan, meminta Toronto untuk segera menemukan Teddy dan menyelesaikan masalah yang terjadi sekarang ini.
Di saat yang sama di tempat lain, Santoro telah sampai di tempat spa untuk menjaga Lori. Santoro juga memberitahu alasan dia berada di sini adalah untuk menjaga keamanan dari Lori karena untuk sekarang ini Teddy sedang sibuk presentasi dengan perusahaan Equinox perihal tinju non kontak yang selama ini dia pasarkan. Singkat cerita, tibalah di mana hari Teddy dipersiapkan oleh pihak FBI untuk bertemu dengan Danila Marin yang tidak lain adalah istri dari Kolonel Marin. Terlihat di tempat yang sama juga ada Toronto yang memang sudah menunggu kedatangan Teddy. Teddy yang bertemu Danila sedikit terkejut karena harus mengikuti tahap kedua untuk menyelesaikan misi ini. Di tahap kedua tersebut, Danila akan membawa Teddy ke Puerto Rico untuk menginterogasi 4 orang pria asing yang salah satu dari 4 pria tersebut bernama Tuan Green. Sementara Davis yang tidak ingin kehilangan jejak Teddy harus gigit jari karena Toronto berhasil masuk dan mengambil alih mobil miliknya. Sama halnya dengan Davis, para agen FBI yang mengikuti rombongan Danila juga terkecoh oleh Toronto yang memerintahkan Davis untuk memberi info palsu kalau Teddy berada di dalam mobil truk kuning yang ada di jalanan. Sampai di bandara, Teddy dibawa menggunakan pesawat kargo serta dikawal oleh beberapa orang. Tiba-tiba saja di dalam pesawat sudah ada Toronto yang berhasil menyelinap masuk serta memberitahu kalau Teddy sebenarnya adalah penipu yang mengatasnamakan dirinya. Meskipun sudah bersusah payah meyakinkan 4 orang anak buah Danila, Toronto harus kecewa karena tak ada satupun dari mereka yang percaya dengan perkataannya. Bukan tanpa alasan anak buah Danila tidak bisa mempercayai Toronto. Hal tersebut dikarenakan salah satu anak buah Danila memiliki foto yang sebelumnya Oscar kirimkan kalau benar adanya Teddy lah the man from Toronto yang dibutuhkan Kolonel Marin untuk menginterogasi Tuan Green. Berdasarkan hal tersebut, mau tidak mau Toronto harus membunuh semua anak buah Danila demi menyelesaikan misi ini. Namun tidak dengan Teddy, Toronto membiarkan dia hidup dengan alasan Teddy adalah jalan masuk untuk menemukan Tuan Green. No, stop. Excuse me, you got a sec? Sorry for rooting against you. Beberapa saat kemudian, Toronto dan Teddy sampai di Puerto Rico dengan mendaratkan pesawat di tengah hutan. Cukup beruntung, Toronto menemukan sebuah handphone di saku salah seorang anak buah Danila, di mana di dalam handphone tersebut terdapat percakapan yang bisa dia gunakan untuk menemukan lokasi Tuan Green berada. Tak berselang lama, Toronto mendapat telepon dari handler yang kembali mengingatkan agar Toronto menyelesaikan misi ini dan jangan sampai kejadian di kota Minnesota beberapa tahun lalu terulang kembali. Di luar dugaan, kali ini handler meragukan Toronto dan beralih menghubungi The Man from Miami untuk menggantikan Toronto menjalani misi kali ini. Tidak tanggung-tanggung, handler bahkan mempersilahkan Miami untuk membunuh Toronto. Puerto Rico. Sementara itu, karena butuh perlengkapan dan pakaian yang layak untuk mendatangi Tuan Green, Toronto dan Teddy pergi ke pasar membeli semua barang-barang yang mereka butuhkan. Singkat cerita, di lokasi interogasi, pria bernama Brennan langsung mengajak Teddy untuk bertemu 4 orang sandera yang salah satu diantaranya adalah Tuan Green. Tanpa banyak basa-basi, dengan dipandu oleh Toronto dari luar, Teddy memulai interogasi ini. Di luar dugaan, dengan cara yang tidak masuk akal, Teddy berhasil membuat salah satu dari 4 orang sandera mengaku kalau dia adalah Tuan Green. Mendengar hal tersebut, dengan sigap, Toronto menyusul Teddy serta langsung membunuh Brennan dan 2 orang anak buahnya. I'm green, please stop. That's green. Di saat yang sama di tempat lain, Miami telah sampai di Puerto Rico dan segera menuju lokasi Toronto dan Teddy berada sekarang ini. Di dalam ruangan, Tuan Green bercerita kalau dulu dia dan Coughlin adalah pekerja DARPA atau Departemen Pertahanan Rahasia. Di organisasi ini pula, dia dan Coughlin membuat peledak seismik canggih yang tidak terdeteksi saat ledakan telah terjadi. 2 tahun lalu, mantan atasan mereka di DARPA bekerja sama dengan Kolonel Marin untuk membuat peledak seismik ini dengan tujuan menghancurkan kedutaan besar Venezuela di kota Washington DC. Menyadari hal tersebut sangat berbahaya,
Green dan Coughlin bekerja sama membuat dua sistem failsafe agar peledak seismik tersebut tidak bisa digunakan sembarangan. Sistem failsafe ini terdiri dari gabungan antara kode yang dimiliki Coughlin dan sidik jari dari tangan Tuan Green sendiri. Dari semua penjelasan Green, Toronto akhirnya bisa paham kenapa Kolonel Marin menyuruh dia untuk menyelesaikan misi ini. Sementara Teddy yang merasa kalau situasi ini mulai membaik, berniat meninggalkan ruangan. Namun, di luar dugaan, Toronto masih berniat menyelesaikan misi ini dengan memotong jari jempol milik Tuan Green. Saat mereka berdua meributkan tentang hal ini, tiba-tiba saja Miami datang ke lokasi untuk merebut sidik jari yang Toronto ambil. Baku tembak dan baku hantam pun tak terelakkan antara Toronto dan Miami di tempat ini. Dengan sedikit keberuntungan, Toronto berhasil merebut jari milik Tuan Green serta menyelamatkan nyawa Teddy yang hampir saja dibuat tewas oleh Miami. Karena sebelumnya Teddy sempat tertembak di bagian paha, Toronto membawa Teddy ke toilet umum untuk membersihkan luka tembak tersebut. Di toilet ini juga, handler kembali menelpon untuk menanyakan sampai manakah penanganan misi dengan Tuan Green. Toronto kemudian menjelaskan kalau ia baru saja mendapatkan serangan dari seseorang tidak dikenal yang nyaris saja bisa membuat misi kali ini gagal. Sampai di sini, Toronto sama sekali belum mengetahui kalau handler lah yang sebenarnya menyuruh Miami untuk menyerang dia dan Teddy barusan. Sementara itu, Teddy yang mendengar pembicaraan Toronto mencoba meyakinkannya kalau handler pasti sedang berbohong di obrolan barusan. Teddy beralasan semua omongan yang dikatakan oleh handler tidak jauh berbeda dengan omongan yang dia lakukan saat menjadi instruktur game. Namun tetap saja Toronto tidak yakin dengan apa yang Teddy bicarakan. The handler just lied to you. Been in sales for 10 years, man. I know that move. Well, I've known her for 20. Tanpa membuang banyak waktu, mereka berdua pun segera bergegas menuju kota Washington DC. Di dalam pesawat, Toronto nyeramahin Teddy perihal Teddy seharusnya bersyukur masih bisa memiliki istri seperti Lori. Hal tersebut tidak lain karena Toronto merasa heran kenapa Lori masih mau menemani Teddy sampai saat ini, padahal karir Teddy cukup berantakan. Menyadari ucapan Toronto di dalam pesawat, Teddy kemudian meminjam HP agar bisa menghubungi Lori untuk mengucapkan rasa terima kasih karena masih mau menemaninya hingga saat ini. Karena Teddy dan Lori rencananya akan melangsungkan makan malam di sebuah restoran, Santoro yang menguping pembicaraan mereka segera melaporkan hal ini kepada Lawrence di markas FBI. Pada saat yang sama juga, malam ini Kedutaan Besar Venezuela akan mengadakan acara peresmian gedung baru di kota Washington DC. Singkat cerita, sebelum menuju ke tempat pertemuan dengan Kolonel Marin di Hotel Monarch, Teddy mengajak Toronto untuk ikut dinner merayakan ulang tahun Lori bersamanya. Tanpa diduga, di makan malam ini Lori mengajak wanita bernama Anne untuk ikut menikmati hidangan bersama mereka semua. Melihat hal tersebut, Toronto tampak cukup gugup karena ia memang tidak terbiasa berada dekat dan mengobrol langsung dengan seorang wanita. Sementara itu, FBI yang sebelumnya mendapatkan informasi sedang mengawasi makan malam Teddy dan Lori melalui kamera CCTV. Bahkan, Santoro yang sedari awal memang sudah menemani Lori memutuskan untuk menangkap Toronto sendirian tanpa menunggu Davis yang sedang di perjalanan menuju tempat ini. Belum sempat masuk ke dalam restoran, Santoro dikejutkan oleh kedatangan Miami yang juga berada di tempat ini untuk menyelesaikan misi yang Handler berikan. Sementara dari dalam restoran, Teddy yang melihat kedatangan Miami langsung mengajak Toronto untuk segera kabur melarikan diri. Bukannya sadar dengan semua ucapan Teddy yang mengatakan kalau Miami mencari mereka, Toronto malah merasa bahagia karena dia bisa berdansa dengan Anne malam ini. Kelengahan Toronto ini juga dimanfaatkan oleh Miami untuk menemukan lokasi mereka berdua. Sambil menodongkan pistol dan meminta jari Tuan Green, Miami memberitahu selama ini dia diperintah langsung oleh Handler untuk membunuh serta melanjutkan misi yang diberikan kepada Toronto sebelumnya. Miami juga menambahkan alasan Handler menyuruhnya dikarenakan dia takut kalau Toronto kembali mengulangi kegagalan misi di kota Minnesota. Karena Toronto adalah seorang pembunuh dengan jiwa oportunis banget,
Sedikit kelengahan dari Miami, dia manfaatkan untuk menyerang balik. Baku pukul dan hantam tak terelakkan lagi di antara mereka berdua. Seperti sebelum-sebelumnya, Teddy yang melihat baku hantam antara Toronto dan Miami tak mampu berbuat banyak. Bahkan saat dia mendapatkan pistol milik Miami, Teddy justru menembak pantat Toronto yang membuat Miami mendapatkan jari milik Tuan Green. The real Teddy Beban Jackson. I missed. Get out of here. Sementara itu, Davis beserta agen FBI yang lain telah sampai di restoran. Namun sayang, Davis tak menemukan apapun karena Toronto, Teddy, maupun Miami telah pergi dari tempat ini. Di saat yang sama, dengan keadaan pincang, Toronto mengajak Teddy pergi ke Hotel Monarch, tempat Kolonel Marin berada. Karena tidak memiliki kendaraan lain, mereka berdua memutuskan untuk mencuri mobil polisi yang sedang terparkir. Sementara itu di Hotel Monarch, Miami bersama dengan handler memberikan kode serta jari milik Tuan Green kepada Kolonel Marin. Meskipun sedikit terkejut karena bukan Toronto yang datang, Kolonel Marin tetap menyetujui pembayaran $2 juta sebagai imbalan karena handler dan Miami berhasil menyelesaikan misi ini. Kolonel Marin juga meminta handler dan Miami untuk tetap tinggal sampai gedung baru kedutaan besar Venezuela hancur lebur oleh bom seismik ciptaan Green dan Coughlin. Di kantor FBI, Lawrence yang telah mengetahui kalau Toronto dan Teddy mencuri mobil polisi untuk pergi ke tempat Kolonel Marin berada, segera mengejar mereka berdua. Di dalam mobil curian, Toronto bercerita mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kota Minnesota kepada Teddy. Pada saat itu, Toronto akan melakukan misi membunuh seorang pria bandar judi di kota Minnesota. Ketika selangkah lagi bisa dengan mudah membunuh pria tersebut, Toronto membatalkan aksinya karena melihat ada anak kecil di dalam mobil. Toronto beralasan kalau anak kecil yang ada di dalam mobil tersebut melihat aksi pembunuhan. Dia takut anak itu akan tumbuh besar sebagai seorang pembunuh sama seperti dirinya. Di obrolan dengan Teddy juga, Toronto berjanji untuk malam ini tidak akan ada korban lagi yang dia bunuh selama rencananya masih sesuai perencanaan. Beberapa saat kemudian, pesta acara pembukaan gedung kedutaan besar Venezuela di kota Washington pun dimulai. Kolonel Marin yang melihat acara tersebut dari Hotel Monarch langsung menyuruh anak buahnya mempersiapkan bom seismik serta memasukkan kode dan sidik jari Tuan Green untuk mengaktifkan bom yang sebelumnya sudah diselundupkan di acara tersebut. Tiba-tiba saja, Teddy datang ke ruangan Kolonel Marin untuk meyakinkan semua orang kalau dia adalah the man from Toronto yang sesungguhnya. Hal itu bisa diperkuat dari foto yang sebelumnya didapatkan oleh Kolonel Marin dari almarhum Oscar. Saat semua orang masih kebingungan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, secara mengejutkan pihak FBI datang ke lokasi. Melihat situasi sudah mulai berbahaya, Toronto kabur dengan membawa uang Kolonel Marin. Begitu pula dengan Miami dan handler yang kabur melalui jendela hotel. Singkat cerita, Teddy yang berhasil selamat mendatangi restoran tempat dinner ia dan Lori. Namun sayang, restoran tersebut tampak sudah tutup dan Lori juga sudah tidak berada di tempat ini. Beberapa saat kemudian di dalam mobil FBI, Davis dan timnya berhasil menganalisa jari yang diduga milik Tuan Green. Yang mana setelah dianalisa jari tersebut ternyata bukan milik Tuan Green, melainkan adalah milik seorang anak buah Kolonel Marin yang bernama Brennan. Dengan kata lain, pihak FBI membuat kesimpulan kalau Toronto sedari awal memang tidak ingin menyerahkan jari Tuan Green ke Kolonel Marin. Di dalam mobil, Santoro berbicara kalau Teddy seharusnya bersyukur berhasil menikahi wanita sebaik Lori. Sementara Lawrence sangat berterima kasih kepada Teddy karena berkat dia, malam ini nyawa orang-orang banyak tertolong. Namun, semua sanjungan agen FBI ini tidak bisa menutupi kesedihan Teddy yang merasa gagal jadi suami yang baik untuk Lori. You saved the world tonight. And I lost mine. Keesokan harinya, Teddy yang pulang ke rumah mendapatkan pesan dari Lori yang mengatakan kalau jam 4 ini dia akan menaiki kereta untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Teddy langsung pergi ke stasiun untuk menyusul Lori. Di saat yang sama di rumah Toronto, handler kembali menelpon untuk menawarkan kesepakatan mengembalikan uang serta kembali menjalin kerjasama dengan Toronto. Namun karena tidak ingin dikhianati lagi, dengan tegas Toronto menolak hal tersebut. Penolakan dari Toronto ini juga membuat handler mau tidak mau menyuruh orang dari beberapa negara untuk merebut uang serta membunuh Toronto.
Kembali ke Teddy yang sedang menuju ke stasiun. Secara mengejutkan, Miami kembali datang menemui Teddy untuk menanyakan di manakah Toronto berada. Miami juga memaksa Teddy dengan cara memukulinya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba, Toronto datang menyelamatkan Teddy dari amukan Miami. Belum selesai perihal masalah dengan Miami, tiba-tiba saja mereka berdua didatangi oleh orang-orang suruhan handler yang lain. Baku tembak dan baku hantam kembali tak terelakkan di sini. You son of a bitch! You are dead, man, Toronto. Nowhere to run, Toronto. You are mine. Hingga pada akhirnya, akibat sudah benar-benar dibuat marah, handler sendiri turun tangan dengan menembaki Toronto dan Teddy. Karena tak memiliki senjata apapun, Toronto dan Teddy memutuskan untuk kabur dan lari dari kejalan handler ke dalam sebuah pabrik. Sial bagi mereka berdua, handler berhasil memojokkan mereka karena pintu keluar tak bisa terbuka. Dengan sedikit keberuntungan, sesuai perintah Toronto, Teddy menurunkan sebuah tuas yang mana tuas tersebut berfungsi sebagai penurun benda yang bisa digoreng di dalam pabrik. Handler yang berdiri tepat di atas penggorengan pun terjatuh ke dalam minyak goreng panas. Tak lama setelah kejadian jatuhnya handler, pabrik yang Toronto dan Teddy masuki meledak karena ada kebocoran pipa gas. Namun cukup beruntung, Toronto dan Teddy berhasil selamat dari ledakan tersebut. Mereka berdua yang mengira kalau masalah telah selesai, mendapat kejutan terakhir dari pria suruhan handler yang lain. Dengan santuy, Toronto menyuruh Teddy untuk menyusul lori menggunakan Deborah atau Dodge Charger 1969 miliknya ke stasiun, sementara ia sendiri akan menghadapi masalah terakhir yaitu The Man from Tokyo yang handler perintah. Beberapa saat kemudian, Teddy sampai di stasiun dan langsung menemui serta meminta Lori untuk pulang ke rumah. Teddy menyadari kalau selama ini dia bukanlah suami yang baik, namun hidupnya akan menjadi lebih tidak berarti jika Lori tidak ada di sampingnya. Saat sesi romantis antara Teddy dan Lori sedang terjadi, tiba-tiba saja Flashback. mobil Dodge Charger atau Deborah kesayangan Toronto yang tadi Teddy gunakan hancur lebur ditabrak kereta api. 1 tahun kemudian, Teddy bersama Lori dan Anne sedang makan di restoran milik Toronto yang baru saja melakukan grand opening. Sudah 1 tahun pula semenjak kejadian yang menimpa mereka berdua, Toronto masih meminta pertanggungjawaban atas kehancuran mobil kesayangannya, yaitu Deborah. I want Deborah back. She's gone. That's your problem. Cut the shit. Film ini pun selesai.